asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhlal Islam a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran dakwah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad, malam yang ke-28 dari bulan suci Dzulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 13 Juni 2026. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Jami' Al-Barkah Cilengsi dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Ushulud Da'wah As-Salafiyah, pokok-pokok dakwah salaf, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Abdussalam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka
ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca kitab Ushulud Da'wah As-Salafiyah, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada Al-Aslur Rabi', pokok yang keempat, Al-Ihtimamu bi'aqidatis salaf ilman wa amalan wa ta'liman. Perhatian terhadap akidah salaf baik secara ilmu, amal maupun pengajaran. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembicaraan bahwa tauhid yang merupakan pokok dari akidah salaf memiliki berbagai macam keutamaan. Tauhid yang merupakan pokok akidah salaf memiliki berbagai macam keutamaan. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, annahu yamna'ul khuluda finnar idza kana fil qalbi minhu adna mithqali habbati khardal. Yaitu tauhid memiliki banyak keutamaan, menghalangi seseorang dari kekal di dalam neraka apabila di dalam hatinya terdapat tauhid walau seberat biji sawi. Orang yang bertauhid dan mati di atas tauhid tidak akan pernah kekal di dalam neraka, kalaupun memasukinya. Wa minha annahu idza kamula fil qalbi yamna'u dukhulan nari bil kulliyah. Termasuk keutamaan tauhid adalah apabila tauhid telah sempurna di dalam hati, maka ia menghalangi seseorang dari masuk neraka secara total. Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka sama sekali jika dia merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Wa minha aidan husulul ihtida al-kamil wal amnil kamil fid dunya wal akhirah in haqqaqahu. Dan di antara keutamaan tauhid juga adalah seseorang akan memperoleh petunjuk yang sempurna dan keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat apabila ia benar-benar merealisasikan tauhid. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah firman Allah dalam surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan, dan keimanan yang dimaksud di sini adalah tauhid. Mereka itulah yang mendapatkan kemenangan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surat Al-An'am ayat 82. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada halaman ini. Sekarang kita lanjut halaman yang ke-44. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa minha anna as'adan nasi bi syafa'atil Mustafa sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Yang artinya, dan di antara keutamaan tauhid adalah bahwa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaat al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya.
Dan ini adalah keutamaan yang agung dari sekian banyak keutamaan-keutamaan tauhid, yaitu bahwa orang yang merealisasikan tauhid, dia yang paling berhak mendapatkan syafaat al-Mustafa. Al-Mustafa di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis tadi disebutkan atau di dalam penjelasan penulis disebutkan bahwasanya yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ini menunjukkan bahwa bukan yang dimaksud hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan, akan tetapi masih di dalam qalbunya terdapat kesyirikan, atau masih di dalam perbuatan dan ucapannya terdapat kesyirikan. Tetapi yang dimaksud adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan memahami makna la ilaha illallah, meyakini la ilaha illallah dengan seyakin-yakinnya, dan mengerjakan konsekuensi dari la ilaha illallah, yaitu ketundukan, kepatuhan yang mutlak disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang benar-benar bertauhid, yang ikhlas tauhidnya, yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil akan poin ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nabi Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, yang wafat pada tahun 57 Hijriah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Maka ini adalah dalil yang begitu tegas bahwa kunci kebahagiaan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah at-tauhid al-khalis. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semurni-murninya tanpa ada campuran dan kotoran sedikit pun. Dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah terjadi kecuali bagi yang diizinkan oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi yang dibaca imam tadi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah, dan kata siapakah bukan untuk dijawab, tetapi adatus su'al littaqrir wa ma'nahu nafi. Huruf untuk bertanya itu adalah untuk menetapkan, dan maknanya peniadaan. Artinya tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi yang diridhai oleh Allah, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka, para malaikat alaihimus salatu wassalam, tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada siapa yang diridhai oleh Allah. Maka syafaat terjadi dengan izin Allah
dan diberikan hanya kepada orang yang diridhai oleh Allah. Saya sering menggambarkan proses syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diizinkan oleh Allah, maka beliau menghadap kepada Allah. Kemudian meminta ampunan untuk orang yang diberi syafaat. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa meminta kepada Allah agar orang yang diberi syafaat diampuni kecuali setelah dapat izin dari Allah. Itu yang dimaksud wala yashfa'una man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah diizinkan menghadap kepada Allah, baru meminta agar orang yang ingin diberi syafaat diampuni oleh Allah. Orang yang diberi syafaat ini tidak akan mendapatkan ampunan kecuali dengan ridha Allah. Jadi kalau antum perhatikan, syafaat itu murni, mutlak, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa anna asy-syafa'ata lillahi jami'an. Dan syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Ini adalah keutamaan tauhid dari sekian banyak keutamaan tauhid. Orang yang benar-benar merealisasikan tauhid, dialah orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah harus diridhai oleh Allah. Dan tidak ada standar ridha dari Allah kecuali orang yang bertauhid. Nah, kemudian penulis berkata, wa minha anna al-a'mala wal aqwala adh-dhahirata wal batinata mawqufatun fi qabuliha wa kamaliha wa fi katsiri thawabi 'alayha 'ala at-tauhid. Fa kullama qawiya kamulat hadhihi al-umur. Yang artinya, di antara keutamaan tauhid juga bahwa amal-amal ibadah, ucapan-ucapan ibadah, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, bergantung penerimaan, kesempurnaan, dan besarnya pahala atasnya kepada tauhid. Maka setiap kali tauhid semakin kuat, sempurnalah perkara-perkara tersebut. Apa makna dari perkataan penulis ini? Di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwa tauhid adalah pondasi, asas diterimanya amalan-amalan. Dari amal ibadah, baik ucapan ataupun amalan qalbu ataupun amalan anggota tubuh. Tauhid adalah pondasi kesempurnaan amalan-amalan. Salat, puasa, sedekah, zikir, berdakwah, doa, menuntut ilmu dan selainnya dari amalan-amalan tidak akan diterima kecuali jika dibangun di atas tauhid. Dibangun di atas tauhid. Dibangun di atas keikhlasan, yang mana makna ikhlas adalah alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Seseorang tidak mencari yang melihat atas amalnya dan yang mengganjar atas amalnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan niatan seperti itu diterimalah amal ibadah. Dengan niatan seperti itu sempurnalah pahala dari amal ibadah. Maka jika terdapat syirik akbar di dalam amalan, terhapus seluruh amal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 88, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun
jikalau mereka para nabi alaihi wassalatu wassalam, apalagi orang-orang yang derajat di bawah nabi, mensyirikkan Allah, tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah, tidak ikhlas dalam ibadah, maka niscaya akan terhapus seluruh pahala apa yang telah mereka lakukan. Begitu juga dalam surah Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada orang-orang sebelum engkau, bahwa jika engkau melakukan kesyirikan, sungguh akan terhapus amalmu dan sungguh engkau akan benar-benar menjadi orang yang merugi. Ini ada kaitannya dengan yang disebutkan oleh penulis tadi. Apabila seseorang tidak ikhlas, tidak diterima amal ibadahnya. Tauhid adalah asasu qabulil a'mali wal aqwal. Pondasi diterimanya amal ibadah. Pondasi diterimanya ucapan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kesempurnaan pahala. Karena pahala seseorang itu bertingkat-tingkat, seperti sholat kita maghrib tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yusalli wa ma kutiba min salatihi illa ushruha aw tis'uha aw thumunuha aw sub'uha aw sudusuha aw khumusuha aw rubu'uha aw thuluthuha aw nisfuha." Sesungguhnya seseorang salat dan tidak ditulis dari pahala salatnya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Artinya orang yang sholat sama sholatnya, gerakannya sama, beda-beda nilai pahalanya sesuai dengan kesempurnaan tauhid yang tegak di dalam qalbunya. Semakin sempurna tegaknya tauhid di dalam qalbunya, semakin besar pahala amal ibadahnya. Maka terkadang satu amalan berbeda-beda pahalanya sesuai dengan apa yang tegak di dalam qalbu berupa tauhid, berupa keikhlasan, dan juga syarat yang kedua berupa mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang wafat pada tahun 23 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Sesungguhnya amalan akan sah diterima atau tidak tergantung niat. Sesungguhnya amalan besar pahalanya atau tidak tergantung niat. Itu maksud dari hadis tersebut. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya amalan besarnya pahala diterima atau tidaknya tergantung apa yang tegak di dalam tauhid, di dalam qalbu seseorang. Baik. Kemudian penulis mengatakan, "Wa minha annahu yuharrirul 'abda min riqqil makhluqin wa ta'alluqi bihim wa khawfihim wa rajaihim wal 'amali li ajlihim. وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي إلى غير ذلك من الفوائد التي أشار إليه الشيخ ابن السعدي في حاشيته على كتاب التوحيد. Di antara keutamaan tauhid juga adalah bahwa tauhid membebaskan seseorang hamba dari perbudakan kepada makhluk. Ini sangat penting. Tauhid membebaskan seseorang hamba dari perbudakan kepada makhluk, dari ketergantungan kepada makhluk, dari rasa takut kepada makhluk, dari berharap kepada makhluk, dan dari beramal demi makhluk. Ini kemuliaan yang hakiki dan ini kehormatan yang tinggi. Dan selain itu masih banyak faedah-faedah yang telah diisyaratkan oleh Fadilat Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam catatan kaki beliau terhadap kitab tauhid.
Taib. Kita jelaskan akan hal ini. Termasuk daripada keutamaan yang paling besar dari tauhid adalah qalbu kita merdeka dari menghinakan kepada selain Allah. Qalbu kita merdeka dari bergantung kepada makhluk, bersandar kepada makhluk, terlalu mengagungkan makhluk. Orang yang bertauhid tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, tidak berharap dengan pengharapan yang penuh dengan pengagungan kecuali hanya kepada Allah, dan tidak takut yang dibarengi dengan rasa cinta dan pengagungan kecuali hanya kepada Allah, tidak beramal demi pujian dan sanjungan manusia. Begitu orang yang bertauhid. Dan inilah hurriyatun haqiqiyah. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Al-qalbu tidak benar-benar, al-qalbu tidak bergantung kepada makhluk. Al-qalbu hanya menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemerdekaan hakiki. Bergantung hanya kepada yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ayat ini, menarik sekali, dan ini bagi siapa saja yang dirinya benar-benar ingin memerdekakan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 29. Lihat perumpamaannya. Menarik sekali. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajul. Hal yastawiyan mathalan? Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang bersyarekat. Ada seorang budak dimiliki oleh tuan-tuan yang banyak. Dan tuan-tuan yang banyak ini dalam perselisihan. Itu perumpamaan yang pertama. Dibandingkan dengan seorang budak yang menjadi milik penuh seorang lelaki saja. Adakah kedua budak itu sama halnya? Tentunya tidak sama. Begitulah orang yang bertauhid. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang mana dengan tauhid, maka ketergantungan kita hanya kepada Allah. Penyandaran qalbu kita hanya kepada Allah. Rasa harap dan takut kita hanya kepada Allah. Dan ini kemerdekaan yang hakiki. Ini adalah kemerdekaan yang hakiki ketika seseorang bersandar qalbu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 29. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Tadi kita sebutkan bahwasanya termasuk daripada keutamaan tauhid adalah seseorang benar-benar merdeka. Kenapa? Karena qalbunya bergantung hanya kepada Allah, tidak kepada banyak makhluk. Tidak berpura-pura, tidak menunduk-nunduk, yang menghinakan diri, yang dipenuhi dengan pengagungan dan kecintaan, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ayat-ayat berikut yang menjadikan kita akhirnya bertauhid, bersandar hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 36. Alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang mencukupkan hambanya? Begitu juga dalam surah At-Talaq ayat 3. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka
dialah Allah yang menjadi pencukupnya. Surat Ali Imran ayat 175. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada mereka. Takutlah kepada aku jika kalian benar-benar beriman. Maka tauhid mengeluarkan seorang hamba dari beribadatan kepada hawa nafsu, ketundukan kepada manusia, ketundukan kepada makhluk-makhluk, kepada penghambaan diri, ketundukan, kehinaan mutlak yang disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi hanya kepada Allah wahdah la syarikalah. Terkhusus para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita ini di dalam keadaan ekonomi yang sangat sulit, maka seorang muslim harus meyakini betul-betul beberapa keyakinan tentang rezeki, sehingga dia tidak menggagalkan tauhidnya. Saya beri contoh misalkan urusan rezeki ini. Seorang muslim harus yakin bahwa pemberi rezekinya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah dialah yang maha luas rezekinya, yang memiliki kekuatan yang nyata. Quran surah Az-Zariyat ayat 58. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard? Qulillah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Katakanlah dia adalah Allah. Surat Saba ayat 24. Maka orang yang bertauhid yakin betul bahwasanya yang memberi rezeki bukan manusia, bukan atasan, bukan pelanggan, bukan perusahaan, bukan jabatan, bukan toko, bukan sawah, bukan kebun. Semua itu hanyalah sebab. Adapun pemberi rizki sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika ada menurut perakiraan manusia kita bahwa kita akan untung sekian, tetapi jika Allah mengatakan untungnya hanya sekian, maka tidak akan bisa diberikan lebih daripada itu. Allah berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah, fala mumsikalah. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih." Apa saja rahmat Allah yang Allah bukakan untuk manusia, tidak akan ada yang bisa menahannya. Dan apa saja rahmat Allah yang Allah tahan untuk manusia, tidak akan ada yang bisa memberikannya. Quran surat Fatir ayat 2. Maka orang yang bertauhid dalam urusan rezeki, jangan jadikan hati bergantung kepada makhluk. Jangan merasa masa depan kita berada di tangan manusia. Jangan korbankan agama hanya karena takut kehilangan dunia. Seorang muslim yang bertauhid meyakini bahwa rezeki berada di tangan Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang muslim yakin bahwa rezeki seluruh makhluk telah dijamin oleh Allah SWT. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di bumi kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Quran surat Hud ayat 6. Ayat ini menenangkan hati orang yang bertauhid. Burung di udara, ikan di laut, semut di lubangnya, janin dalam perut ibunya, semuanya Allah yang jamin rezekinya. Tenang hati orang yang bertauhid. Semuanya Allah jamin rezekinya. Bahkan ada perkataan salafus saleh di dalam kitab Sifatus Safwah. Beliau mengatakan begini, qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan, lamma kuntu janinan fi batni ummi, ketika aku sebagai seorang janin di dalam perutku, atani Allahu rizq, Allah memberikan rezeki kepadaku, hatta ja'alahu fi fiyya,
sampai Allah berikan rezeki tersebut di depan mulutku. Aku tidak bisa bekerja apa-apa. Janin kemudian berubah menjadi ditiup ruh, semenjak itu Allah kasih terus rezeki sampai dilahirkan oleh ibunya, sampai disusui, sampai rezeki itu di depan mulutnya tanpa dia harus berusaha. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Kemudian beliau mengatakan, "Falamma kaburtu asa'tu dhanni bi rabbi fa ayyu 'abdin asyarru minni." Lalu ketika aku besar, aku sudah bisa berbuat dengan tanganku, berjalan dengan kakiku, berbicara dengan mulutku, berfikir dengan akalku. Aku kemudian berburuk sangka kepada Allah, sang pemberi rezeki, tentang rezekiku. Maka tidak ada hamba yang paling buruk kecuali aku. Ketika janin saja Allah sudah jamin, sampai Allah berikan rezeki tersebut tanpa seseorang berbuat. Kenapa kemudian ketika kita besar, mempunyai keahlian, kemudian kita berburuk sangka terhadap Allah tentang rezeki kita? Tidak ada hamba yang lebih buruk kecuali kita pada saat itu. Tidak boleh putus asa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, kemudian oleh karena itu tidak boleh seorang hamba berputus asa. Tidak boleh merasa hidupnya tidak diurus oleh Allah. Allah Pak Maha pemberi rezeki kepada makhluk yang sangat kecil di dasar bumi, di dasar lautan, apalagi manusia-manusia yang beribadah kepadanya. Meskipun demikian, kita tidak boleh kemudian malas, harus bekerja, harus mengerjakan sebab, tetapi jangan putus asa, karena rezeki sudah dijamin oleh Allah. Itu keyakinan yang kedua tentang rezeki. Yang ketiga, seorang muslim yakin bahwa rezeki telah ditulis bahkan sebelum dia lahir. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang janin, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyyun aw sa'idun." Kemudian diutus kepada janin tersebut malaikat, lalu ditiupkan kepada janin tersebut ruh dan diperintahkan menulis 4 perkara. Rezekinya yang pertama kali ditulis, ajalnya, amalnya, dan nasibnya, apakah ia celaka ataukah binasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka seorang muslim harus benar-benar memahami, jangan karena takut miskin kemudian dia mencari yang haram. Coba perhatikan, rezeki kita sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak akan pernah kita mati sampai kita menyempurnakan rezeki kita. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudus nafatha fi raw'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fit talab." Sesungguhnya Ruhul Qudus, Jibril alaihissalam, memberikan wahyu kepada diriku bahwa seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya dan ajalnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Seorang muslim harus meyakini keyakinan ini, bahwa rezeki sudah ditetapkan oleh Allah bahkan sebelum dia lahir. Oleh karena itu, jangan pernah dia mencari rezeki dengan cara yang haram. Jangan karena takut miskin kemudian dia mencari rezeki dengan riba. Jangan karena ingin kaya kemudian dia menipu. Jangan karena ingin naik jabatan kemudian dia menjilat dengan mengorbankan agama. Jangan karena ingin dagangan laris kemudian dia bersumpah palsu dalam jual belinya. Karena rezeki telah ditetapkan oleh Allah. Tidak akan bertambah rezeki tersebut. Walau kita bermaksiat, tidak akan berkurang rezeki tersebut. Walau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini harus yakin. Seorang yang bertauhid harus yakin betul di dalam hal tersebut. Yang keempat, seorang yang muslim yakin bahwa dia harus bertawakal yang dibarengi dengan mengerjakan sebab. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Jikalau kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada burung. Pergi pagi hari dalam keadaan lapar, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Burung bertawakal, dia tidak diam di sarangnya. Burung keluar di pagi hari, bergerak, mencari, mengerjakan sebab yang dibolehkan. Tetapi tetap rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini manhaj salaf dalam memahami tauhid. Bukan tawakalnya orang malas, bukan tawakalnya orang yang meninggalkan kerja, bukan tawakalnya orang yang tidak mau belajar untuk dapat ilmu, bukan tawakalnya orang yang tidak mau berdagang untuk dapat rezeki, bukan tidak mau bertani untuk dapat beras ataupun beras, bukan tawakalnya orang yang tidak mau berusaha untuk dapat rezeki. Bukan. Seorang muslim harus bertawakal disertai dengan mengerjakan sebab yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Yang kelima, seorang muslim yakin bahwa rezeki bukan hanya sekedar harta. Rezeki bukan hanya sekedar uang. Rezeki bukan hanya sekedar emas, perak. Rezeki, iman adalah rezeki. Tauhid adalah rezeki. Sunnah adalah rezeki. Ilmu agama yang bermanfaat adalah rezeki. Hati yang tenang adalah rezeki. Istri yang salehah, anak yang tidak durhaka adalah rezeki. Diberikan kesempatan untuk beramal saleh adalah rezeki. Dijauhkan dari maksiat adalah rezeki. Dimudahkan hidup di lingkungan yang sesuai dengan sunnah adalah rezeki. Kenapa harus diangkat ini dalam urusan rezeki? Hanya sebagian orang menganggap bahwa rezekinya hanya uangnya, makanannya, minumannya, sandang, pangan, papannya. Akhirnya dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali orang mengukur kekayaan hanya dengan harta. Orang yang sedikit hartanya, tetapi Allah berikan dia tauhid, Allah berikan dia sunnah, Allah berikan dia ilmu agama, maka sungguh dia telah diberikan oleh Allah rezeki yang banyak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ini ada kaitannya dengan poin yang kedua tadi sebenarnya, tapi saya khususkan karena berkaitan dengan tauhid. Seorang muslim yakin bahwa rezeki sudah ditentukan oleh Allah, maka carilah dengan cara yang halal. Carilah dengan cara yang halal. Tugasmu hanya mencari rezeki yang halal, karena ketentuan rezeki sudah ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang beriman, janganlah makan di antara kalian harta-harta kalian di antara kalian dengan kebatilan. Quran surah An-Nisa ayat 29. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki. Itu 6 keyakinan seorang muslim tentang rezeki. Maka orang yang bertauhid, kembali kita kepada perkara tauhid, orang yang bertauhid senantiasa qalbunya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Insya. Baik. Kita azan, kemudian nanti saya lanjutkan sedikit. Nah. Ikhwatan Islam, kita simak dikumandangkannya azan sholat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Baik, saya tambahkan 10 menit. Jika ada pertanyaan silahkan dikumpulkan. Kemudian penulis mengatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ila ghairi dzalika min al-fawaid allati asyara ilaiha Syekh Ibnu Sa'di fi hasyiyatihi ala kitab at-tauhid. Selain itu masih banyak faedah lain yang telah disyarahkan oleh Syekh Ibnu Sa'di dalam hasyiyah beliau terhadap kitab tauhid. Siapa itu Syekh Ibnu Sa'di? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan Syekh Ibnu Sa'di adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di, yang mana beliau wafat pada tahun 1376 Hijriah. Dan beliau termasuk dari ulama ahlu sunnah di Najd. Najd yaitu di Arab Saudi. Dan beliau sangat perhatian kepada penjelasan tentang tauhid. Kemudian kitab tafsir beliau sangat terkenal, Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan kitab yang dimaksud adalah Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid. Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid. Ini termasuk daripada kitab yang bermanfaat, yang menjelaskan tentang maksud dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam As-Sulaiman, Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 1206 Hijriah. Taib. Kemudian penulis mengatakan, fal wajibu 'ala ad-du'ati ila Allah subhanahu wa ta'ala an ya'tanu bi amri tauhid wa an yahtammu bihi wa inna mimma yu'limul qalba an tathbuta thabitatan taqul lima hadha al-ihtimam bit tauhid ala nahtam bi umuril muslimin, yang artinya maka wajib
atas para pendakwah, perhatikan para ustadz, atas para pendakwah yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan urusan tauhid dan memberikan perhatian besarnya terhadapnya. Dan sungguh termasuk hal yang menyakitkan hati apabila muncul sekelompok orang-orang yang baru yang mengatakan, mengapa perhatian terlalu besar terhadap tauhid? Bukankah seharusnya kita memperhatikan urusan kaum muslimin? Kemudian Syekh juga mengatakan, fal muslimuna yuqtaluna yaminan wa shimalan wa nahnu nad'u ila hadmil qibab wa izalatil masajid allati buniyat 'ala al-qubur wa nahwi dzalika minal masail. Mereka juga mengatakan, apakah para dai menyibukkan kaum muslimin dengan masalah-masalah seperti ini? Mengapa? Kaum muslimin sedang dibunuh di sana, di kanan, di kiri dibunuh. Sementara kita justru menyeru kepada penghancuran kubah-kubah dan penghilangan masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan. Serta masalah-masalah yang semisalnya. Mengapa kita harus seperti itu? Tidakkah memperhatikan perkara-perkara kaum muslimin yang sedang dibunuh? Mereka mengatakan begitu. Wa qailu hadzal qaul nasiya aw tanasa qaulu imamil hunafa Ibrahim alaihi salam wa jannubni wa bani an na'budal asnam. Fa idza kana al-khalil imamul hunafa alladhi ja'alahu Allah ummatan wahdah wa qala anhu azza wa jalla wa Ibrahim alladhi waffa wa amara nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yattabi'ahu fi hanifiyatihi wa amtahanahu Allah subhanahu bi dhahi ibnihi famtathal wa labba amra Allah azza wa jalla wa kashafa al-asnam bi yadihi syarifah wa ishtadda nakiruhu ala ahli syirk ma'a hadhihi al-fadha'il wa ghairiha yakhafu an yaq'a fi syirk alladhi huwa ibadatul asnam wa huwa a'zamu syirk fama baluka bima dunah. Walidzalika yaqulu Ibrahim at-Taimi rahimahullah wa man ya'manu syirka ba'da Ibrahim alaihi salam. Orang yang mengucapkan ucapan seperti tadi, dia telah lupa atau pura-pura lupa terhadap ucapan orang-orang yang hanif, yang lurus, pemimpin orang-orang yang bertauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disebutkan oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat 35, yang artinya, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Apabila Al-Khalil, kekasih Allah yang paling dekat dengan Allah, yang paling tercinta di sisi Allah, imam, orang yang bertauhid, yang Allah jadikan beliau sebagai satu umat sendiri. Nabi Ibrahim itu satu orang tetapi seperti seluruh umat manusia. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman tentangnya, dan Ibrahim yang telah menyempurnakan janjinya. Quran surah An-Najm ayat 35. Allah juga memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan perintah menyembelih putranya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam tunduk dan memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Ia menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya yang mulia dan sangat keras pengingkarannya terhadap pelaku syirik. Dengan semua keutamaan ini dan selainnya, beliau tetap takut terjatuh ke dalam syirik berupa penyembahan terhadap berhala. Padahal itu adalah syirik yang paling besar. Lalu bagaimana dengan perkara syirik yang lebih rendah darinya? Karena itulah Ibrahim At-Taimi rahimahullah berkata, siapakah yang merasa aman dari syirik setelah Ibrahim alaihissalam? Apa maksud dari perkataan ini semua? Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis ingin mengatakan kepada kita bahwasanya setelah beliau menjelaskan keutamaan-keutamaan tauhid, maka beliau menetapkan bahwa yang wajib dilakukan oleh para pendakwah adalah menjadikan tauhid sebagai pokok di dalam dakwahnya, sebagai pokok dalam pengajarannya, sebagai pokok di dalam mendidiknya terhadap umatnya,
Jangan pernah bosan mendakwahkan tauhid secara rinci. Bukan hanya polesan, secara rinci. Jelaskan tentang tauhid. Arti tauhid secara bahasa, arti tauhid secara istilah syariat, apa makna tauhid, apa konsekuensi tauhid, apa rukun tauhid, apa syarat-syarat tauhid, apa pembatal-pembatal tauhid. Kerjakan, ajarkan, didik umat secara rinci tentang tauhid. Secara rinci, bukan polesan saja. Karena sebagian orang sekarang dakwah tauhidnya sebagai polesan. Kebanyakan dakwah tentang keluarga, kebanyakan dakwah tentang cara berdagang, tidak mendakwahkan tauhid secara rinci atau kurang mendakwahkan tauhid secara rinci. Dakwahkan tauhid secara rinci. Dia pokok dakwahnya para nabi. Tidak boleh seorang pendakwah untuk meremehkan tauhid secara rinci. Meremehkan dakwah tauhid secara rinci. Kenapa? Dengan alasan bahwasanya orang-orang memerlukan perkara lain. Bahwasanya umat Islam sekarang ditindas. Umat Islam sekarang kurang menjadi adik kuasa, apalagi kata-kata peradaban. Ini sering sekali diangkat oleh orang-orang yang manhaj haraki, manhaj pergerakan. Saya akan sebutkan kepada antum semua, apa bedanya orang-orang yang berdakwah tentang tauhid di atas manhaj salaf dengan manhaj haraki. Perhatikan baik-baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang mendakwahkan di atas dakwah salaf, maka ia mengambil sumber agamanya berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Satu. Yang kedua, dari sisi prioritas dakwah, manhaj salaf memulai dakwah dari tauhid secara rinci, memurnikan akidah, membina ibadah sesuai dengan sunnah secara rinci. Itu dari sisi prioritas dakwah, mengajarkan umat sunnah Nabi secara rinci. Yang ketiga, dari sisi sikap terhadap penguasa, manhaj salaf mengajarkan taat kepada penguasa muslim dalam perkara yang ma'ruf. Menasehati dengan cara yang syar'i, tidak memberontak, tidak memprovokasi massa, tidak membuka pintu fitnah, kerusakan. Mereka sangat patuh dengan hadis Rasul, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, jangan dia terang-terangan. Yang keempat, dari sisi sikap manhaj salaf, pendakwah salaf terhadap bid'ah. Manhaj salaf sangat tegas dalam memperingatkan umat dari perbuatan bid'ah secara rinci. Dan bahwasanya bid'ah merusak kemurnian agama. La yakhaf fillahi lawmata laim. Kita tidak akan pernah takut untuk memerangi kesyirikan dan bid'ah secara rinci. Siapapun yang mencela, siapapun yang menghina. Kemudian yang kelima, dari sisi wala dan bara, loyal dan disloyal. Manhaj salaf menjadikan ukuran loyalitas dan permusuhan berdasarkan akidah, berdasarkan tauhid, berdasarkan sunnah, berdasarkan ketakwaan, bukan berdasarkan kelompok, organisasi, partai. Bukan. Kemudian dari sisi metode merubah, perubahan di tengah umat. Manhaj salaf meyakini bahwasanya perubahan dimulai dari perbaikan akidah yang benar. Dimulai dari perbaikan ibadah yang sesuai dengan sunnah. Perbaikan akhlak yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Adapun manhaj syaraki, perhatikan. Manhaj pergerakan, menjadikan gerakan sebagai pusat dakwah. Dakwah lebih banyak diarahkan kepada pembentukan gerakan, jamaah, kaderisasi, jaringan, kekuatan organisasi. Ini yang pernah ikut tarbiyah pasti paham apa yang saya maksudkan sekarang. Kemudian memprioritaskan isu kekuasaan dan politik. Perhatian besarnya kepada perubahan sistem, pemerintahan, undang-undang, selalu membicarakan negara Islam atau bukan negara Islam, kemudian perjuangan menuju kekuasaan, itu selalu yang dibicarakan. Yang ketiga, menekankan persatuan kelompok sebelum pembersihan akidah. Sering sekali persatuan umat dijadikan prioritas utama. Meskipun masih di dalam penyimpangan akidah, masih di dalam banyak penyimpangan akidah, penyimpangan ibadah, penyimpangan manhaj dalam beragama. Yang keempat, longgar dan sangat longgar dalam perkara bid'ah demi maslahat persatuan. Sebagian kadang-kadang sangat toleransi terhadap bid'ah agar menjaga barisan katanya. Menghindari perpecahan gerakan katanya. Yang kelima, menguatkan loyalitas kepada jamaah atau tokoh gerakan. Loyalnya kepada organisasi, loyalnya kepada murabbi, loyalnya kepada qiyadah. Ini bahasa-bahasa orang pergerakan. Yang keenam, mendahulukan semangat perjuangan daripada pendalaman ilmu. Seperti semangat, militansi, keberanian, aktivitas gerakan daripada mendalami akidah, mendalami fikih, mendalami hadis, mendalami tafsir. Makanya sebagian orang yang ikut-ikut pergerakan ini haus dengan pembelajaran ilmu. Karena yang tidak dibelajari ilmu-ilmu tersebut. Yang ketujuh, ini paling banyak, menggunakan pendekatan massa orang banyak, mobilisasi orang banyak. Dakwah sering diarahkan kepada pengumpulan massa, aksi publik, demonstrasi, tekanan sosial, dan pembentukan opini umum. Sampai perempuan-perempuan dikeluarkan, anak-anak kecil suruh demo. Bukan ajaran Islam sama sekali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya mereka banyak memakai istilah-istilah perjuangan, kebangkitan, peradaban. Peradaban Islam. Wallahi billahi tallah, tidak ada peradaban yang paling tinggi yang dianut oleh seorang muslim kecuali tauhid. Memerdekakan diri dari kebergantungan kepada makhluk dan hanya bergantung kepada Rabbul Makhlukin. Itu peradaban paling tinggi. Mereka pasti pakai istilah-istilah harokah, jamaah, qiyadah, baiat, siasah, kebangkitan, perubahan sistem, peradaban, dan seterusnya. Nggak akan pernah dapat tentang tauhid. Pembicaraan tauhid nggak akan pernah dapat. Kemudian senantiasa memandang, ini perhatikan, ini bedanya dakwah salaf dengan dakwah haraki. Memandang perubahan umat harus dari atas. Ambil kekuasaan, baru turunkan syariat Islam. Perbaikan umat sering dipusatkan untuk merebut kekuasaan, merebut pemerintahan. Ya, makanya paling sering ngeritik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dimulai dari perbaikan akidah dan ibadah secara person. Beda dengan dakwah salaf. Mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah.
Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah. Tuflihu, kalian akan beruntung. Ini dakwah salaf. Cara berpikir orang-orang pergerakan, ambil kekuasaan di atas, turunkan ke bawah. Dengan cara seperti ini, kelompok mereka hampir 1 abad umurnya tidak pernah mendirikan satu negara Islam pun dalam 1 abad tersebut. Tidak pernah satu hukum Islam pun ditegakkan dalam 1 abad tersebut. Dengan cara seperti ini. Tidak akan pernah. Karena tidak mencontoh dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kurang menekankan perincian terhadap tauhid. Makanya saya pesan terkhusus kepada kawan-kawan saya, para pendakwah-pendakwah yang di atas manhaj salaf, terutama yang banyak followersnya, subscribersnya. Maka rubah judul kajianmu. Dakwahkan tauhid secara rinci. Itu kesempatanmu, orang suka terhadapmu. Tidak semua orang suka terhadapmu. Tidak semua orang suka seperti orang suka terhadapmu. Kalau ada kajian si fulan, pasti yang hadir membeludak. Apa salahnya kita membahas tentang tauhid secara rinci? Hakikat tauhid judulnya. Ganti tema-tema yang terlalu melo. Aku suka kamu, kamu suka dia. Dakwahkan secara tauhid secara rinci. Dakwahkan secara tauhid secara rinci. Kupas tentang sunnah secara rinci. Kupas tentang hakikat bidah secara rinci. Konsekuensi 2 kalimat tauhid. Mengenal sunnah dan bid'ah. Sudah jarang tema-tema seperti itu. Padahal itu adalah tema-tema favorit di tengah dakwah sunnah. Itu yang membedakan dakwah salaf dengan dakwah selain dakwah salaf. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan dakwah tauhid hanya polesan. Saya beri contoh ya. Cerita tentang motivasi hidup. Kemudian polesannya adalah kisah Nabi Ibrahim. Iya, ada tauhidnya, tapi polesan saja. Dakwahkan tauhid secara rinci. Rinci, serinci-rincinya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tadi jam 10 menit, sudah 20 menit. Iya. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apakah kita boleh di akhir berdoa meminta urusan dunia yang dipermudah? Seperti dimudahkan dalam membayar hutang dan membayar biaya pendidikan anak. Mungkin dimaksudnya di akhir sholat mungkin. Boleh saja. Rasulullah SAW ketika sujud memerintahkan aqrabu ma yaqulu 'abdu min rabbih fa huwa sajid fa aktsiru fihi du'a. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Kemudian saat tasyahud, setelah dia mengucapkan salawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, liyatakhayyar minad du'a ma sya'. Hendaklah dia pilih dari doa-doa sekehendaknya. Wallahu a'lam. Mana yang lebih utama khusus buat akhwat? Bila kajian seperti sekarang ikut hadir di masjid atau cukup di rumah dengan TV roja? Maka jawabannya dua-duanya baik, tetapi jika seseorang ingin fokus maka di masjid. Karena di rumah biasanya sampingnya gorengan. Kemudian tidak fokus ya. Tetapi kalau perempuan, maka Rasulullah SAW bersabda, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman sebelumnya, waqarna fi buyutikunna, diamlah kalian di rumah kalian. Rumah perempuan lebih utama. Tetapi boleh ke majlis-majlis ilmu yang ada di masjid dengan dia meminta izin kepada suaminya dan menjaga adab-adab keislaman. Dan tentunya hadir langsung di majlis, tidak online, kecuali sangat darurat, itu lebih utama. Wallahu a'lam.
Semua rizki mutlak dari Allah. Apakah pendidikan formal mempengaruhi rizki dari Allah Subhanahu wa taala? Orang yang bergelar S1, S2, S3 umumnya rezekinya lebih baik dan sebaliknya. Maka jawabannya tidak juga. Ya, tidak juga. Dan ini pemikiran sebagian wali santri yang akhirnya mempengaruhi para pemilik pesantren. Akhirnya pesantren sekarang kehilangan orientasi pendidikannya. Bayangkan ada sebuah lembaga pendidikan yang lembaga pendidikan Islam pesantren membuka program diniyah. Coba, paham maksud saya? Pesantren membuka program diniyah. Disebabkan kenapa? Karena pesantrennya lebih pintar santri-santrinya membaca bahasa Inggris dibandingkan bahasa Arab. Lebih bisa santri-santrinya matematik dibandingkan ilmu faraid. Lebih bisa santri-santrinya ilmu pengetahuan alam dibandingkan ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih. Akhirnya sang pemilik pesantren mengatakan, saya buka pesantren untuk saya bisa mendapatkan pahala setelah dikubur, Ustaz. Sedangkan ilmu-ilmu tersebut bukan ilmu-ilmu agama, Ustaz. Kita tidak melarang seseorang untuk menjadi seorang dokter, tentara, polisi, insinyur, ahli nuklir, ahli kesehatan, dan seterusnya. Tidak. Tetapi tentunya yang ahli agama lebih afdal. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah perjalanan, di dalamnya ia menimba ilmu agama, Allah akan mudahkan ia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kepertanyaan ini, orang-orang yang bergelar S1, S2, S3 umumnya rezekinya lebih baik. Tidak juga. Ya, tidak juga. Dan akhirnya anak-anak yang dari mulai SD bahkan TK dia di sekolah Islam, SD di sekolah Islam, SMP bahkan di pesantren, gara-gara pemikiran seperti ini, maka akhirnya saat kuliah berubah ke umum dan benar-benar putus dari ilmu agama. Ketahui baik-baik, anakmu yang lulusan SMA di pesantren belum begitu cukup untuk menjadi khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Harus, meskipun dia misalkan nanti memilih umum karena ingin ada cita-cita yang ingin dia pilih, maka jangan pernah terputus ilmu agama. Belajar dari ilmu agama jangan pernah terputus. Karena itu sangat merugi. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian mengganti yang lebih rendah dari yang lebih baik sebelumnya? Ya, dan dari mulai tahun 2020 sampai 2025, 2026 ini sangat menurun drastis orang-orang yang masuk ke dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren. Dan ini harus dinasehati umat Islam. Dan tidak ada yang menasehati umat Islam kecuali para ahli ilmu agamanya, para pembina umat Islamnya, para ustadznya harus menasehati. Salah satu sebab terbesar mengapa orang-orang sudah berkurang untuk masuk ke dalam lembaga pendidikan Islam, karena berubahnya orientasi pendidikan. Lebih kepada keduniawian. Bahkan pesantren sekalipun sudah dirubah seakan-akan fasilitas yang paling utama. Bukan ilmu agama yang diutamakan. Maka hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada yang lebih afdal dan lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang berdakwah kepada Allah. Dan tidak bisa seorang berdakwah kecuali dengan ilmu agama.
Anak yang saleh, yang mendoakan orang tuanya, tidak akan pernah menjadi sebenar-benar saleh kecuali di atas ilmu agama. Dan ilmu agama tidak cukup hanya dituntut sampai SMA saja. Kalau seandainya pun dia memilih akhirnya kuliah di kuliah ilmu-ilmu umum bukan agama, maka jangan putuskan anakmu dari belajar ilmu agama. Para ulama di antaranya di kalangan tabi'in, kalau tidak salah Sa'id bin Musayyib mengatakan, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam fa idza istaghna waqtafa fa'lam annahu ajhalu ma yakun. Masih saja seseorang dikatakan sebagai seorang alim ahli ilmu agama selama dia masih belajar. Apabila dia sudah mencukupkan, merasa tidak perlu lagi, maka ketahuilah dia orang yang paling bodoh. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid